I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. CEO Ducati, Claudio Domenicali berbicara di Sachsenring tentang penandatanganan kontrak dengan Marc Marquez dan perubahan yang mungkin terjadi pada MotoGP. Dengan datangnya jeda liburan musim panas pada MotoGP, aktivitas berpindah dari trek ke perkantoran. Setelah MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello, sudah ada banyak konfirmasi dan pengumuman dari tim meskipun masih ada beberapa hal belum diketahui yang harus diselesaikan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penandatanganan kontrak Jorge Martin untuk Aprilia meskipun perjanjiannya dengan Lenovo Ducati dianggap remeh. Sebagai gantinya, Marquez akan menjadi pembalap yang memakai warna merah musim depan. Selain itu, Ducati juga kehilangan Enea Bastianini yang akan membalap di Tech 3 KTM. Namun tidak hanya kehilangan pembalapnya, Pramac tidak lagi menjadi tim satelit tim Borgo Panigale dan kini akan bekerja sama dengan Yamaha. Hal ini menurut Domenicali menjadi efek domino yang nyata. Situasi 2025 adalah hasil keputusan kami. Dulu kami fokus pada pembalap muda, kata Domenicali. Dan sekarang mereka sudah dewasa. Tidak bisa dihindari bahwa kami tidak akan bisa mempertahankan semua orang, kata pria asal Italia itu. Diakui Domenicali, memilih rekan setim Francesco Bagnaia di tim resmi tidak mudah dan menimbulkan banyak keraguan. Keputusan itu sangat sulit karena Jorge Martin sudah lama bersama kami dan kami mencintainya, ujar Domenicali. Waktu akan membuktikan apakah kami mengambil keputusan yang tepat. Pilihan Marc menimbulkan perpecahan, terutama di Italia dibandingkan di negara lain. Tetapi, tidak ada yang mempertanyakan bakatnya meski ada pendapat berbeda tentang kisahnya. Namun, Domenicali berharap keputusan tersebut tidak akan memperkuat rivalnya. Mengenai strategi Ducati di tahun-tahun mendatang, ia membantah tak akan terus mengandalkan talenta-talenta muda. Fakta membantahnya, karena Aldeguer akan bersama kami, tut Domenicali. Sementara itu, untuk nasib pembalap asal Murcia itu, belum diketahui apakah akan menjadi pembalap VR46 atau Gresini. Hal itu juga bergantung pada masa depan Fabio Di Giannantonio dan bagaimana bagian-bagian tersebut bergerak di dalam Dewan Ducati. Sementara itu, pembalap Repsol Honda Luca Marini berbicara tentang opsi pembalap untuk menjadi rekan setimnya pada tahun 2025. Saat dikontrak Honda HRC, Luca Marini melakukannya selama 2 tahun berturut-turut, sehingga tahun ini ia tidak masuk dalam gejolak bursa transfer 2025. Rider asal Italia itu bisa tenang karena masih berada di MotoGP 1 tahun lagi, meski di samping merek Jepang, yang sejauh ini tidak memberinya waktu yang baik. Namun, mendapat jaminan tempat di MotoGP cukup melegakan. Oleh karena itu, Luca lupa mendengarkan rumor, menghindari pers, atau terus-menerus menyangkal fakta dalam pernyataannya. Yang tidak bisa dihindari Marini adalah menjawab pers siapa saja pembalap yang dipilih menjadi rekan satu timnya di Honda HRC musim depan. Sudah ada rumor bahwa Joan Mir akan menemaninya selama 1 tahun lagi di dalam kotak, tetapi pebalap WRC, Toprak Razgatlioglu, terdengar sangat kuat untuk kotak itu. Yang meyakinkan manajernya bahwa dia sangat ingin pergi ke MotoGP, meskipun di dalam kotak. Pada akhirnya dia tidak akan seperti ini karena dia sudah menandatangani 1 tahun lagi dengan BMW di Superbikes. Sehingga pebalap asal Turki itu mengulangi tim tersebut untuk 1 tahun lagi. Rekan setim yang sempurna di Honda untuk Marini, biarkan dia datang dengan pengetahuan tentang merek lain. Kolaborator kami, Manuel Pecino, berbicara dengan Luca tentang kemungkinan melihat Toprak bersamanya di Honda HRC pada tahun 2025 dan inilah jawaban saudara laki-laki Rossi. Saya bilang dia tidak akan datang. Kalau memang ada pebalap yang harus datang, akan menarik kalau dia berasal dari Aprilia atau KTM, jadi dia membawa ilmu dan banyak lagi. Contohnya bisa saya sendiri yang berasal dari Ducati.
Marc dan Alex Marquez sama-sama mengakui bahwa mereka tidak menyangka bisa naik podium bersama. Kapan hal itu cocok untuk Marc dan rencana pesta apa yang dia miliki. Hasil bersejarah Marquez di Grand Prix sepeda motor Jerman 2024 di Sachsenring, meski rekor kemenangan beruntun Marc Marquez dipatahkan. Dalam balapan seru hari Minggu, Marc Marquez tidak melewati garis finish sebagai pemenang di Sachsenring Minggu untuk pertama kalinya dalam karir MotoGP-nya, melainkan finish kedua. Namun ia merayakan podium bersama saudaranya Alex Marquez yang menempati posisi ketiga. Dalam sejarah kejuaraan dunia sepeda motor yang ditulis sejak tahun 1949, Marquez bersaudara merupakan pasangan bersaudara pertama yang mampu meraih podium di kelas Premier sejak kakak beradik Nobuatsu Aoki dan Takuma Aoki meraih prestasi tersebut pada musim 500cc 1997 di Imola. Mereka pun melewati garis finish di P2 dan P3. Pemenangnya saat itu adalah Mick Doohan. Marquez bersaudara merayakan podiumnya di Sachsenring Minggu 2024 tidak hanya sebagai saudara, tapi juga sebagai rekan satu tim. Keberhasilan mereka di tim Gresini memang mengejutkan keduanya, seperti yang mereka akui. Ini adalah hari yang kami dan saya tidak akan pernah lupakan, kata Marc Marquez. Akan sulit untuk mengulangi hal itu. Sejujurnya, saya pikir itu tidak mungkin terjadi musim ini. Mengapa? Cukup sulit untuk naik podium, bagi dia dan juga bagi saya. Untuk menemukan hari Minggu yang sama di mana saya berada. Itu cocok untuk kami berdua, itu adalah sesuatu yang tidak saya duga. Dengan posisi kedua pada hari Minggu, akhir pekan Sachsenring 2024 Marc Marquez berakhir dengan catatan positif setelah frustrasi pada hari Sabtu dan Jumat. Sejujurnya, saya bahkan tidak menyangka bisa naik podium hari ini. Yang paling penting adalah saya merasa lebih baik ketika saya bangun pagi ini dibandingkan kemarin. Kakak laki-laki Marquez mengacu pada tulang rusuknya yang memar parah setelah hiksider hari Jumat. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, percaya diri jika startnya bagus, maka ia akan mampu mengalahkan Jorge Martin pada balapan utama Jorge Martin malam ini. Bastianini langsung mengarahkan telunjuknya kepada Martin dalam mengincar hasil maksimal pada balapan utama MotoGP Jerman 2024 di Sachsenring, Saksoni, Jerman, Minggu, 7 Juli 2024. Namun, start masih jadi PR besar bagi pembalap beralias La Bestia itu. Sebagaimana yang terlihat pada sesi-sesi sebelumnya, termasuk di sprint dan kualifikasi, performa Bastianini masih belum terlihat menggit untuk menaklukkan sirkuit kidal kekuasaan Marc Marquez tersebut. Momen hampir mendekati podium didapat Bastianini di akhir-akhir lap sprint. Sayangnya, dia masih kurang mampu memanfaatkan kesempatan. Pembalap asal Italia itu mengakui bahwa memang ada yang berubah dari performa dia di awal musim dan sekarang memasuki pertengahan musim. Kecepatannya dalam membukukan putaran cepat seolah menghilang, dan agak kesulitan melakukan start bagus di awal balapan. Tempat keempat di sprint kini menjadi milikku, kata Bastianini. Sebenarnya saya ingin menyerang Pecco tetapi dia sangat kuat dalam mengerem, dan dia memiliki motor yang sama dengan saya, sehingga tidak membuat tugasnya menjadi mudah.